Aku tidak enak badan. Tolong aku. YK. Aku minta maaf. Aku tidak sengaja. Aku akan bertanggung jawab. Jangan khawatir. Soal ini, Aku dijebak dan kau terkena imbasnya. Anggap saja. Tidak pernah terjadi apa-apa. Biar aku mengantar. Di luar hujan sangat deras. Tidak usah. Terima kasih. Putra kita, kapan ini akan berakhir? Dia bahkan belum bertunangan, tapi tiap tahun datang menemui Clara. Tapi dia sudah bertunangan dengan Audrey White. Masih sering menjenguk mantannya, ini tidak pantas. Siapa yang salah kalau keluarga Miller punya gen kuat seperti ini? Leluhur kita mewariskan bakat merestorasi naskah kuno untuk kaisar. Dan Civic Cares Kepala Certification ini turun-temurun selama 7 generasi. Kalau saja kita tahu, seharusnya dulu minta tabib Care John Barry Ramuan untuk menyembuhkannya. Kenapa malah bahas soal leluhur sekarang? Cepat nasihati dia biar sadar. Kalau terespek ini, kapan kita bisa menggendong cucu? Audrey, memang sifat Ethan begitu. Dia orang yang sentimental. Tolong maklumi dia. Clara. Hujan turun. Kali ini, di mana kau akan sembunyi? Bu Miller, banyak hal di dunia ini yang bisa dihentikan. TAPI, cinta sejati tak bisa dipaksa. Audrey, kau tahu, keluarga Miller hanya punya satu keturunan tiap generasi. Suamiku dan aku, kami hanya ingin segera menggendong cucu. Kapan kau dan Ethan berencana punya anak? Bu Miller, putra Anda, Ethan Miller, dan aku seperti saudara. Aku tahu keluarga Miller hanya punya satu keturunan selama 7 generasi, sangat ingin segera punya cucu, tapi jangan perlakukan aku sebagai alat untuk keuntungan. Lebih baik kau berharap ada anak jatuh dari langit. Ayah. Tidak mungkin, aku hanya bicara sembarangan. Benar-benar ada anak jatuh dari langit. Siapa yang kau panggil? Ayah. Kamu ayahku. Kamu salah orang. Tidak, aku tidak salah. Aku tidak melakukan kesalahan. Orang di batu nisan ini adalah ibuku, Clara Davis. Dia menunjukkan banyak foto-fotomu. Dia juga bercerita banyak kisah tentang aku putrimu, Lily. Kau gadis kecil, kami akhirnya menangkap. Ayah, tolong. Kalian siapa? Terang-terangan, berani mengkilik orang? Cepat tolong dia. NAK, dari mana kau dapat botol tembakau ini? Ibu yang memberikannya. Oh iya, ayah, cepat selamatkan ibu, dia. Baiklah, Nak. Aku tidak tahu siapa yang mengajarimu bicara ini. Tapi berbohong dan manipulant bukan perbuatan anak baik. Ayah,
Botol tembakau ini hanya barang yang kuhilangkan lama sekali. Clara sudah meninggal bertahun-tahun. Bagaimana mungkin tiba-tiba ada anak muncul? Ayah, ibu, jangan terlalu dipikirkan. Benar juga. Keluarga Miller kami adalah keturunan akademisi kerajaan. Kini kami satu-satunya pewaris barang antik. Banyak yang mengincar koleksi antik. Keluarga Miller kami tidak pernah berhenti. Kita juga tak bisa, hanya karena Ethan kehilangan botol tembakau antik. Langsung mengaku punya cucu. Tapi wajah anak itu mirip sekali denganmu. Ayah, Ethan, kau tak mau memastikan lagi? Audrey, tanya alamatnya. Antar dia pulang. Baik. kakek, nenek, ayah. NAK, Katamo. Ethan Miller ayahmu? Iya, Begini, ada cara yang bisa membantumu. Mau dengar? ya. Clara, kau kira dengan menghapus sidik jari, aku tak bisa berbuat apa-apa? Ya. Perjanjian pengalihan saham ini memang butuh tanda tanganmu. Garza. TAPI. Jika kau tidak menandatangani, putrimu yang akan kupepat tanda tangan. Begitu kutemukan Lily, habislah sudah nasibmu. Lily sudah pergi mencari ayah. Kau ingin mengambil Ollie Davis Holdings? Jangan mimpi. Pukul aku. Bunuh aku, kau takkan dapat sepeser pun. Kira dengan batu nisan palsu dan menyatakanku mati. Kau bisa mencaplok perusahaan peninggalan ayah ibu? Anak angkat. Memang tak punya darah keluarga Davis, bahkan setetes pun. Sungguh konyol. Bagaimana rasanya? Menjaga tambang emas bertahun-tahun, tapi tak bisa memilikinya. Pasti menyiksa, ya? Clara, kira aku tak bisa menangkap Lily? Sudah kukirim orang untuk membawanya. Jika kau tak tanda tangan, dia yang kutandatangani paksa. Awalnya tak ingin menyakiti anak, tapi kau, adikku, sanggup membengkak. Bawakan obatnya. Air. False, bos, ada masalah. False. Gadis kecil itu kabur ke pemakaman Evergreen. Dia menemukan Ethan Miller. Tak bisa jaga anak 6 tahun? Untuk apa ku simpan kalian? Halo. Tenang saja, TN Marty. Orangnya akan segera kami antar ke Anda. Masuk ke dalam. Aku tidak enak badan. Tolong aku.
YK. Aku minta maaf. Aku tidak sengaja. Aku akan bertanggung jawab. Jangan khawatir. Soal ini, Aku dijebak dan kau terkena imbasnya. Anggap saja. Tidak pernah terjadi apa-apa. biar aku mengantar. Di luar hujan sangat deras. Tidak usah. Terima kasih. Hei, sedang melamun apa? Tidak ada. TN dan Nyonya Miller. TN dan Nyonya Miller. Kejutan. Selamat, keluarga Miller kalian punya penerus. Keluarga Miller kalian sudah punya ahli waris. APA, Audrey? Kamu hamil? Ya ampun, TAPI. Tapi kalian bahkan belum menikah. Ini. Ya, Bagaimana mungkin? Jangan asal bicara. ini. Laporan DNA baru saja keluar. Tuan Ethan Miller, Dan Lilly. Terbukti hubungan ayah anak biologis. Ini sudah konfirmasi. APA, ini. Mungkinkah? Malam itu memang benar terjadi? Lily adalah anak kandungku. Anakku dan Clara. Aku selalu mencarimu. Clara, saat akhirnya kutemukan, kau ada di berita. Sebagai Dasar tidak berguna. Dia sampai melahirkan anak, kau malah apa? Kau habiskan waktu menatap Nisa, tidak bisa melupakannya. Anak itu datang sendiri, kau tak bisa mengenalinya. Apa kau sudah gila? Dia bagian keluarga Miller. Tuan Miller, lihat cepat. Ini harta berharga keluarga Miller. Omong kosong, garis darah keluarga Miller. Tidak boleh terabaikan sedetik pun. Kepala rumah tangga Hayes, segera, sekarang juga. Karikan semua orang, carry Lily dan bawa ke sini. Bu, aku menemukan ayah. Sudah kusebutkan namamu kepadanya. Tapi, mengapa dia tidak mempercayaiku? Bagaimana dengan Lily? Apa dia sudah tidak mau Lily lagi? Tidak. Bukan begitu sayang. Karena identitas ayah sangat istimewa. Dia sulit percaya orang. Ini semua salah ibu. Jangan salahkan ayah. Bu, lihat. Ayah dan kakek melihat ini. Tapi, mengapa mereka tidak percaya Lily? Itu karena ibu saat panik dulu tidak sengaja mengambil barang ayah. Ibu kira ini satu-satunya harapan. Ibu kira ayah akan peduli. Ibu minta maaf. Maafkan ibu, sayang. Tapi jangan menyerah. Hanya ayah di dunia ini yang bisa melindungimu. Nanti saat ayah tahu yang sebenarnya, dia akan melindungimu mati-matian. Percayalah pada ibu. Lily tidak akan menyerah. Jadi kalau ayah sudah tahu, apa dia akan menyelamatkan ibu? Ayah pasti menyayangi Lily. Tapi mungkin dia sudah melupakan ibu. Lily adalah cahaya ibu. Asalkan Lily baik-baik saja, ibu juga akan baik-baik saja. Baju ini, dari mana asalnya? Dibeliin kakak baik hati. Dia yang membelikannya untukku. Jangan-jangan dia? Keponakanku sayang, Paman Daniel susah payah mencarimu. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Kalau kau berani saja, meski harus hancurkan Davis Holdings dan jadikan tak berharga, kau takkan sukses. Kirken, dengan apa kau akan hancurkan? Jangan lupa, kau cuma wanita lemah, yang mentalnya tidak stabil. Oh yang ngomong-ngomong, ada juga pria itu. Ethan Miller kan? Dia sebentar lagi menikah. Dia takkan akui anak. Hahaha. Mama. Audrey? Ini. Kamu.
Yang benar, New York. Miller, ini bukan masalah besar. Tenanggangku, karena dia punya anak. Bukankah Audrey dapat saudara tiri? Ini kabar baik. Ethan. Ethan, ada hal lain. Cynthia Lamamer, Clara Davis. Dia belum mati. Clara Davis. Tanda tangani saja. Atas jasamu mengasihi cucu keluarga Davis selama ini. Tanda tangani. Tanda tangani. Aku jamin masa tuamu akan sejahtera. Soal Lily. Kalau aku lagi baik hati, mungkin kuirim dia ke luar negeri. Orang yang sudah kau terbitkan akte kematiannya 5 tahun lalu. Mana mungkin mayat transfer saham ke orang hidup? Kontrak ini, ku masih like Curtis Sampa. Tanggalnya. Lihat baik-baik. Tanggalnya 5 tahun lalu. Siapa yang berani menyelidikiku? Siapa yang berani menyelidikiku? Kalian pikir keluarga Miller, gerombolan kolot penjaga kitab kuno itu, punya kekuatan seperti itu? Kalau begitu, bunuh saja aku sekarang. Selagi aku hidup, harta orang tuaku, takkan kau sentuh. Sedikit pun. Tidak mau tanda tangan? Tak KPA. Kalau tidak mau. Bukannya Lily yang mewarisi saham? Iya kan? Lily sayang, sini ke paman. Tanda tangan di sini. Paman akan bebaskan kamu dan ibu. Ok? Lily, jangan tanda tangan. Percayalah pada ibu. Bu. Paman, aku lahir di rumah sakit ini. Setelah besar, ibu tak pernah mengajariku menulis namaku sendiri. Paman harusnya tahu itu. Tidak bisa menulis? Tak KPA. Paman bantu. Bukan Kap Tangon saja. Ayo. Lily. Beri Kap Tangon. Nanti paman belikan permen. Wahahaha. Cepat. Audrey, bukannya kita akan menjemput cucu kita? Kenapa banyak pengawal? Ibu Miller, kita bukan sedang menjemput orang. Kita akan menyelamatkan seseorang. Menyelamatkan? Ayo pergi. Anak baik. Lily. Buat Kap Tangon. Paman akan belikan permen. Ada apa ini? Kok main tipu lagi? Sidik jari Lily. Kenapa juga hilang? Pas. Ini. Sekarang bagaimana? Yang tua tidak berguna. Yang kecil aneh. Clara Davis. Hei sini, lihat baik-baik. Ini anakmu. Bahkan sidik jari pun tak ada. Seperti ibu. Sama-sama tak berguna. Ibu. Oh, Lily. Tak KPA. Tak ada sidik jari ya? Paman Daniel akan mengukirnya untukmu. Ok? Tak ada sidik jari? Kalau begitu aku akan terus memotong sampai ada sidik jari. Daniel Davis. Jika kau berani menyentuhnya, semua akun ilegal akan otomatis terbongkar. Akan muncul di meja auditor, pihak berwenang, dan petugas pajak. Mau mencobanya? Mana yang lebih cepat? Pesomu, atau bocornya akun ilegalmu? Atau bocornya akun ilegalmu? Saudariku sayang, aku tahu. Ku tahu selama 6 tahun terakhir, kau pura-pura hilang. Dan kau pasti tak diam saja kan? Sayang sekali. Waktumu habis. Ayo, sayang, jangan dekat. Paman pasti akan sangkat. Tidak. Tidak. Dia bukan sekadar kenangan. Dia selalu bersamamu. Lily. Ethan. Ethan Miller. Itu nama ayahmu. Dia bisa membawamu keluar dari sini nanti. Kakak, katamu, ayah akan menyelamatkan kita. Ayah, kau benar datang, Lily dan ibu. Akankah kami masih hidup menemuimu? Daniel Davis. Jauhkan tangan kotormu darinya.
Le Pascandia. Berani berarannya menyentuh putri Ethan Miller? Kau pikir diri siapa? Berani mengganggu keturunan keluarga Miller? Nyawa berapa kau punya? Lepaskan, turunkan dia. Lily Davis memiliki marga Davis. Apa hubungannya dia dengan keluarga Miller kalian? Keluarga Miller kalian. Sekumpulan kelat yang menjaga buku kuno. Pantas saja ikut campur urusan Davis Holdings? Lepaskan dia. Kami kolat? Baiklah, tak ada waktu untuk bajingan sepertimu, Daniel. Sekarang, dialah ayah kandung Lily. Sudah tertulis jelas. Hari ini, anak ini akan kembali ke keluarga Miller. Ayah, selamatkan ibu. Ibu, dia. Tidak. Seret dia pergi. Sialan, itu omong kosong. Selamatkan dia. Dasar bodoh. Urus saja ibumu sendiri. Clara Davis sudah mati lama. Mau mencari dia? Silakan cari di taman peringatan Evergreen. Persis seperti kalian berdua gila. Wahahaha. Mereka tak boleh tahu. Clara Davis masih hidup. Bajingan. Ajardia. Ini hanya luka ringan. Tidak ada luka serius. TAPI. Ada malnutrisi parah. Dia butuh pemulihan jangka panjang. Lily sayang, jangan dekat. Nenek Miller akan cari semua nutrisi di dunia dan berikan padamu. Lihat betapa kerasnya dia. Hetai. Jangan sentuh jarum infus. Baik. Siapkan kaldu pemulih yang terbaik. Ya, Tian Miller. Lily. Masih sakit? Tidak, ayah. Ayah, tolong cari ibu. Paman Daniel, dia. Ini. Apa dia rindu ibunya? Kenapa dia bicara tidak karuan? Kasihan. Dia mengalami trauma berat. Sungguh penderitaan. Daniel Davis. Kau menyiksa Lily di tempat ini. Melukainya seperti ini. Akan kubalas 100 kali lipat. Lily. Ayah tahu. Kau sangat rindu ibu. Ayah. Juga merindukannya. Tapi. Ibu sudah tidak ada lagi. Dia pergi ke tempat sangat jauh. Tidak, ayah. Ibu tidak pergi jauh. Dia ada di Blackwood Asylum. Dia mengajariku baca tulis dan puisi-puisi. Puisi khusus tentang nama yang kuat dan benar. Artinya, tabah, mengingatkannya pada ayah. Kata ibu, ini nama ayah, Ethan. Ibu bilang, di dunia ini, nama terindah. Keturunan generasi ke-7 dari keluarga Miller, Tian Ethan Miller, baru-baru ini menggelar konferensi pers untuk mengonfirmasi bahwa ia mencari putri kandungnya yang hilang. Warisan pelestarian purbakala akhirnya punya penerus. Lily. Sinar matahari kecil ibu. Kini kau sudah aman. Wah, cucu perempuanku yang berharga. Lihat lengan kecilmu ini, dan kaki manggilmu. Kau terlalu kurus. Nenek sakit hati melihatmu begitu. Tolong makan sesuatu, sayang. Lily. Kakek yang akan menyuapi baik? Terima kasih, kakek dan nenek. Lily bisa makan tak perlu disuapi. Baiklah. Lily. Ayah sudah menemukan spesialis anak terbaik dan tim ahli gizi untuk merancang program pemulihanmu. Un truc sekolah. Program transisi TK internasional akan dimulai minggu depan. Terima kasih, ayah. Ya. Ini adalah warisan pelestarian purbakala, penerus generasi ke-8 berharga. Lily. Kakek Miller akan mengajari teknik ahli merawat gulungan kuno dan perkamen langka, agar kau paham cara merawat harta pusaka yang membawa peradaban 1000 tahun. Keahlian ini. Ah, sudahlah. Kita layuan. Lily masih kecil. Laju pula, di studio Anda. Penuh mikroskop dan pinset, atau, apa namanya, kuas lebih tipis dari rambut. Maukah kau membuatnya mengintip mikroskop? Lihat semat pindah serang, atau suruh pakai pinset itu. Ambil pangsit? Sungguh keterlaluan. Sudah, mari kita makan sekarang. Lily.
Apayang Kolakukan? Kenapa menyimpan makanan? Di Kantong Gmu? Itu tidak higienis. Siapa yang mengajarimu ini? Mama paling suka pangsit. Dia sudah lama sekali tidak makan pangsit. Aku ingin bawa untuk Mama. Ini semua salah keluarga Miller. Membiarkan cucuku berkeliaran di luar, lalu disiksa oleh pamannya. Pilayan Hayes, segera bungkus pangsit ini. Bungkus semuanya, sekarang juga. Lily adalah putri keluarga Miller. Dengarkan dia, selalu ikuti keinginannya. Ya, bungkus lebih banyak, semuanya. Anak ini, dalam hatinya, masih mengkhawatirkan ibunya. Benar. Bagaimanapun juga, dia tetap ibu kandungnya. Ikatan darah tak tergantikan. Melihat anak ini, hatiku sakit melihatnya. Sudah dapat kabar tentang wanita itu? Hentikan mobil, cepat. Nona, pangsitmu sudah datang. Kukari Koselama Sebulan. Kusisir seluruh kota. Rupanya Kodisini. Kenapa? Kenapa ko pergi malam itu? Sudah kukatakan. Kuberikan tanggung jawab. Atau kau ada kesulitan, bisa kau ceritakan. Tuan Miller. Ku tahu keluarga Miller. Ahli preservasi benda kuno. Pueris koleksi berharga. Tapi di dunia bisnis. Semuakijem dan Haustara. Mana mungkin keluarga konservator bisa bersaing, apalagi lawan Daniel Davis? Kau takbai selendang aku. Apalagi nama keluarga Miller yang berabad reputasinya. Kau harus percaya padaku. Aku ingin menikahi. Ikutlah dengan pulang bersamaku. Kau salah paham. Tak perlu kau tanggung jawab. Aku tak butuh dinikahi. Mari. Berpikir kita tak pernah kenal. Maafkan aku, jenazah orang tuaku belum dingin. Davis Holdings hampir bangkrut. Adikku yang rakus mengintai. Aku sudah di jurang keputusasaan. Mana mungkin ketarik kau masak? Clara Davis, Ali Waris Davis Holdings, meninggal setelah lawan kanker ganas. Pukul 3 sore ini, meninggal tragis. Clara Davis. Penyakit terminal. Dia meninggal. Mengapa? Aku, Ethan Miller. Bisa cari perawatan terbaik di dunia. Tapiko. Clara. Apayang tu ala mise Narnia? Saat nyaris mati, kau diam saja. Apa aku tak layak di mata? Tak pantas dipercaya? Tuan Miller mau kemana? Cepat, ikuti mobil di depan. Aku harus tahu semuanya. Jika Lily berkata jujur, mungkin Clara Davis masih hidup. Ibu, Lily tidak terlambat. Lily anak yang baik. Ibu bangga pada. Ibu, aku baik-baik saja di rumah ayah. Lihat, ini baju baruku. Kakek dan nenek juga sayang padaku. Bagus. Lily baik-baik saja. Ibu bisa tenang sekarang. Ibu, nenek bikin pangsit ini untuk ibu. Luka di tangan ibu belum sembuh. Biarkan Lily yang menyuapkan ibu. Lily, tanganmu. Tidak apa-apa, tangan Lily sudah tidak sakit lagi. Ibu, Paman Daniel masih mengganggu ibu. Pamanmu sudah diusir oleh ayah. Dia tidak akan berani kembali. Kalau dia berani datang lagi, beritahu suster untuk menghubungiku. Sekarang Lily punya ayah. Ayah akan memberi mereka pelajaran. Lily. Ayah. Ethan. Saudariku, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kau mengandalkan pria itu? Ya.
Keluarga Miller sangat berpengaruh. Mereka punya kekuasaan. Tapi apa artinya? Kalau soal permainan kotor, dia bukan tandinganku. Apalagi sekarang aku punya dukungan kuat. Saudariku, jangan lupa bagaimana Davis Holdings bisa seperti sekarang. Dan kau? Bagaimana kau mati? Jika kau berani berencana, aku bisa mematikanmu lagi. Bahkan keluarga Miller dan putri kesayanganmu bisa kuhilangkan. Clara. Kau benar-benar tidak mati? ENAM Tain l'a lu. Apa yang sebenarnya terjadi? Manga Paco Bersambuni. Jangan masuk. Ethan Miller. Aku tak pernah mencintaimu. Apakah Daniel? Dia mengancammu? Tidak. Tak ada yang mengancamku. Lalu apa masalahmu? Katakan. Mengapa kau selalu saksisi? Yurasinku, bukan urusanmu. Ethan Miller, kumohon, pergilah. Aku meninggalkanmu 6 tahun lalu, karena aku sadar, keluarga Miller MU, dengan gelar kosong, sebagai penjaga warisan kuno, sebenarnya, kolat, dan tak berguna. Apa katamu? Lalu mengapa? Kau melahirkan Lily? Sebagai cadangan. Tapi aku salah lagi. Aku menyesal. Jangan pernah muncul lagi. Mengerti? Ibu, bukankah ibu bilang, jangan bohong, ibu sendiri yang mengatakannya? Ayah. Lihat, perhatikan baik-baik. Kau takkan lihat lagi setila ini. Kau takkan pernah tinggalkan tempat ini seumur hidupmu. Beijing Gan. Kusuru kau hyper Tuan Peterson. Tapi kau salah masuk ranjang. Kau hancurkan rencanaku. Jenazah orang tuaku belum dikubur. Kau beri aku obat, dan kirim aku ke orang lain, Daniel. Kau benar-benar menyedihkan. Ikat dia untukku. Ayo. Bana aku. Aku sudah buat wasiat. Selama aku mati secara tidak wajar, kau SI, anak angkat yang tak tercatat di keluarga, tak dapat 1 sen pun. Kau kejam. Tunggu saja. Oh ya, aku sudah sebarkan kabar. Kini seluruh dunia tahu. Kau sedang mati. Clara. Kau bilang tak mencintaiku lagi. Baiklah. Aku dengar, dan aku menerimanya. Tapi Lily. Dia putriku. Darada Jinku. Mulai sekarang, tak ada siapapun Dana Papin. bisa melukainya sedikit pun. Aku akan berikan yang terbaik, semuanya. Nenek, aku mau beli ini. Ini Silliman Sujo. Jahitannya agak kasar. Jaw di bawah koleksi keluarga Miller. Lily. Suatu hari kakek akan buka brankas. Itulah yang disebut. Ah, sudahlah. Kau kuno sekali. Brankasmu seram sekali. Kau akan tekutkan dia. Cucu perempuan kesayangan, Lily. Apa yang menarik perhatianmu? Nenek akan belikan semuanya. Aku juga mau beli ini, dan yang ini juga. Pelangkan. Lily, sayangku, kenapa lihat baju pria? Karena ulang tahun ayah, sebentar lagi. Oh, iya, Audrey, apa kesukaan ayah? Yang ini, sederhana tapi elegan, seperti ayahmu. Setampan saat bekerja. Sayangku, menurutmu Audrey benar-benar tak keberatan? Kedermawanannya hampir set era nenek moyang kita saat menyusun ensiklopedia Yongle. Diamlah, selama dia tulus menyayangi Lily. Aku senang, dia memperlakukan anak itu seperti anak kandungnya. Putri sudah kembali ke tempatnya. Sinta masa lalu yang didamkan telah datang. Bisakah bida ini menyelesaikan perannya? Kubritahu. Lihat, kau lebih keras kepala dari keledai. Jangan khawatir, untuk keluarga White, aku yang urus.
Kau cepat saja bawa kembali ibu anak itu. Bukan aku tak mau membawanya kembali. Dia sama sekali tak butuh aku. Dia sudah jadi skandal publik, dan kau tak punya hati. Siapa yang tak punya hati? Aku mohon dia kembali. Kutungu, ENAM. Dialah yang terus menolakku. Beberapa orang, saat melihat sesuatu, hanya lihat permukaan. Merindukan seseorang, hanya tahu mengunjungi nisan. Ayah, Lily, Apayang Kolakukan di sini? sini, mendekatlah. Kenapa kau datang hari ini? hadiah untuk ayah, Adia? Kenapa kau kasih hadiah ke ayah? karena ulang tahun ayah. Sebentar lagi, semoga ayah suka. Lily baik sekali. Mari dia hadiahnya. Bagus, kan? Ayah suka. Ibu yang mengajariku, kata ibu, harus baik ke orang penting. Ibu menyuruhmu untuk baik ke orang penting? Iya. Lalu kenapa dia tak pernah baik ke ayah? Dan kenapa dia? Biarkan kau kurudan lema? Itu tidak benar. Ibu yang terbaik untuk Lily. Ayah, jangan bicara buruk soal ibu. Dia sudah menolak ayah. Sekarang, yang tak mau beri Lily keluarga utuh. Adalah Clara. Itu ibu. Lily, kenapa kau masih membelanya? Tidak, ayah salah. Ayah bicara ngawur. Sekarang ayah tahu ibu masih hidup. Dan ayah juga tahu, Lily putri ayah. Tapi ayah tak mau selamatkan ibu. Bilang ibu jahat. Bukan ayah tidak mau pergi. Ibumu yang bilang, dia tak butuh ayah. Ibu bohong. Ayah bodoh. Kalau ayah tak selamatkan ibu, Lily tak mau ayah lagi. Ulangi. Oh, ada apa ini? Begitu masuk kantor, aku dengar anak sedang diganggu. Tuan Miller, kau ganggu kailanan aku? Audrey, aku tak mau ayah jahat ini bawa aku ke ibu. Aku ingin bersama ibu. Sayang, ada apa? Kenapa tak mau ayah lagi? Dia seperti paman Daniel, sama-sama jahat. Mereka suka ganggu ibu. Aku tak mau bersama ayah jahat. Apa salah ayah? Ibumu yang setelah melahirkanmu tak mau ayah lagi. Itu salah dia. Ibu tak bisa keluar. Sebenarnya, Lily lahir di dalam Blackwood Asylum. Paman Daniel kunci ibu di sana selama 6 tahun. Ko. Apa katamu? Camus. Apa yang kau katakan? Lily, kalau ibumu dikurung pamanmu Daniel selama 6 tahun, berita kematiannya pasti debut oleh Daniel. Saat itu, Aku tak paham berita kematian. Aku cuma tahu ibu tak punya ponsel. Dulu dia nonton TV di rumah sakit. Lihat berita ayah. Dia bilang padaku, ayah orang paling berpendidikan dan jenius sedunia. Dia yang terbaik untuk Lily. Tapi ayah bicara buruk tentang ibu. Ayah sama sekali tidak pintar. Lily. Daniel. Kenapa dia kurung ibumu? Lily juga tak tahu. Tapi paman Daniel terus paksa ibu tanda dokumen dan larang perawat kasih ibu makan. Tapi ada perawat baik diam-diam selundupkan sisa makanan dari kantin untukku dan ibu. Awalanam tahan neraka ini adalah jurang yang dibuat saudaraku sendiri, Daniel. ITU Daniel. Dia sudah rencanakan semuanya. Clara Davis, malam ini, kau jadi burung kungkungan. Yang menjebakku adalah pengkhianat yang dibesarkan orang tuaku 20 tahun. Jangan melawan, seluruh lantai ini orang-orangku. Teriak sekeras apapun percuma. Kusadari jurang tak memberi jawaban. Hanya nafas binatang yang mencekikku. Jangan lari. Kembali sini. Aku hamil. Silakan. Bunuh kami berdua kalau berani. Kau hila. Kau sinting. Kekira bisa Daniel. Cuma memanfaatkanku untuk proyek MR Peterson. Tapi aku saat dia paksa aku tanda kontrak, saat aku tolak, dia kirim aku ke RSJ Blackwood. Istirahatlah, Clara.
Nanti saat bayimu lahir, akan banyak cara buatku mengambil sahammu. Oh ya, ngomong-ngomong. Untuk saat ini, dana perusahaan sudah cukup bagiku. Tak perlu buru-buru. Sejak hari itu, Daniel tanpa saham. Jadi ketua grup hanya nama saja. Dia hampir habiskan harta warisan orang tua. Paracecipher Davis Holdings tentu tak terima pemboros. Anak angkat keluarga Davis tanpa kepemilikan saham. Tak lama, Daniel sebarkan berita. Mengakuiku sudah mati. Agar Paracecipher Davis Holdings menyerah. Lily anakku dan Ethan, dia satu-satunya harapanku. Lily anak baik dan penurut. Meski hidupku terkurung di sini. TAPI Lily, dia harus memiliki masa depan yang seharusnya menjadi miliknya. Ibu, untuk menghindari menandatangani perjanjian itu, menggosok sidik jarinya setiap hari. Jarinya sudah terluka parah. Dia selalu menindas ibu. Bahkan dia bawa orang untuk mengancamnya. Ayah. Ibu sangat menderita. Ayah salah paham padanya. Ayah, maukah ayah selamatkan ibu? Ya, aku akan. Lily. Ayah sangat mencintai ibu. Sangat mencintai. Apa kamu temukan sesuatu? Ya, Ada. T.N. Peterson, si perayu, dulu Daniel demi sebidang tanah proyek, menawarkan Clara yang baru kehilangan orang tua, sebagai hadiah untuknya. Tebak bagaimana saya buat dia bicara? Aku tidak peduli. Saya pukuli dia. Saya bawa orang blokir garasinya. 3 pukulan. Peterson mengaku semuanya. Selain itu, malam itu antara kalian. Daniel ternyata beri obat Clara. Clara tidak bisa lari saat itu. Begitulah cara dapat kesempatan. Kesempatan apa? Apa yang kau bicarakan? Yang lebih gila, hari kau temukan dia di kedai mie pojok. Itu karena Clara menolak tanda tangan perjanjian alih saham. Daniel Ricciasa topik trending. Besoknya kabar kematiannya karena sakit. Tersbar. Jika investigasi saya benar, dia pasti sudah dikirim ke RSJ Blackwood. Lalu kenapa dia tidak bilang? Kenapa tidak beritahu aku? Ethan, kau sudah gila? Orang tuanya meninggal, dibius saudaranya lalu diperkosa. Lalu hamil, dengan anakmu, anak orang asing. Dia juga hadap, saudaranya paksa dia tanda dokumen, dan perebutan aset keluarga. Orang lain, sudah bunuh diri 100 kali. Apa yang kau lakukan saat itu? Kau keliling dunia, pacaran, menikah, dan punya anak. Bukankah itu keterlaluan? Lily benar, kau memang tidak pintar. Dia jalani neraka selama 6 tahun, dan aku... Daniel. 6 tahun, Daniel, waktu yang kuberikan pada Kakapan tak hasilkan sesuatu, tapi kau sia-siakan. Kau takkan dapat sahamnya. Kini kurasa Davis Holdings, rekeningnya cuma cukup untuk biaya pemakamanmu kan? Aku beri kau 1 minggu lagi. Ambil saham Davis Holdings. Atau, kau akan berakhir di peti mati. Aku tak habiskan waktu untuk sampah tak berguna. T.N. White. Kasih beberapa hari lagi, aku janji urus ibu dan anak itu. Kali ini, bahkan surat kematian keponakanku sudah kusiapkan. Yang Kumal, Davis Holdings hit up. Bukan pesanan rumah duka. Kau tak berguna dan cuma bikin masalah. Antar dia keluar. T.N. Davis, tolong. Di mana dia? Kutanya lagi, di mana Clara? Ada yang menjemputnya. Omong kosong. Tanpa tanda tanganku, mana mungkin dia keluar dari sini? Orangnya bernama Miller. Aku tak tahu lainnya. Miller? Ethan Miller. Kau lagi-lagi, Clara. Kau bisa lari, tapi tak bisa sembunyi selamanya. Dokter, bagaimana kondisinya? Nona Davis sangat lemah, dan kekurangan gizi. Ada banyak memar jaringan lunak di tubuhnya. Yang paling sulit adalah, sistem saraf Nona Davis memiliki residu berbagai obat psikotropika. Apa? Maksudmu? Kami menemukan berbagai obat psikotropika dalam tubuhnya, tapi Nona Davis tidak punya riwayat gangguan jiwa. Tapi efek samping obat ini sangat serius. Bisa menyebabkan kebingungan mental, kantuk berlebihan, perilaku tidak normal, dan penurunan kognitif. Jadi maksudmu, Daniel selama ini memaksanya minum obat itu? Maksudmu, kondisinya sangat kritis sekarang? Untungnya,
Dosisnya tidak besar, belum ditemukan kerusakan otak serius, tapi perlu observasi lebih lanjut. Trauma psikologisnya cukup parah, perlu waktu lama, dan terapi khusus. Saya mengerti. Dr. Evans. Tolong berikan pengobatan terbaik, dan tim medis terbaik. Apapun yang terjadi, saya ingin dia pulih. Baik. Clara. Di mana aku? Bukankah aku di Blackwood Asylum? Tidak. Kamu tidak di sana. Kamu sekarang di rumah sakit. J'engante acute. Semua sudah berakhir. Jangan khawatir. Selama ada aku, tak ada yang bisa menyakitimu. Harusnya kau tidak menyelamatkanku. Aku hanya beban. Tidak. Ini semua salah. Seharusnya aku tidak membiarkanmu menderita sendirian dengan anak kita selama 6 tahun. Clara. Mulai sekarang, Acu, Ethan Miller, Bersampac et Padalangi. aku tak akan membiarkan lepas dari pandanganku sedetik pun. Apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi? Luka ini kudapat karena kecelakaan. Tandai Tangani. Clara, jangan buat ini lebih sulit dari seharusnya. Berapa lama kau sangka pertahan? Takakan. Kecuali aku mati. Baik. Akan kuabulkan permintaan. Tain dia. Macon. Pria jahat, Paman Daniel jahat. Jangan sentuh ibuku. Minker. Anak kecil. Berani melawan padaku? Killiar. Ibu. Ibu, kamu tidak apa-apa? Kalian sendiri yang mengundangnya. Ayo pergi. HMPH. Ibu, kamu tidak apa-apa? Ethan. Pelukanmu begitu hangat. Janjimu begitu indah. Begitu indah, seperti mimpi yang tak berani kuharapkan. Tapi Davis Holdingsku, Kekekon berlumper ITU. Hanya akan menyeretmu ke bawah. Kecelakaan mobil yang merenggut nyawa orang. Kecelakaan mobil itu. Ibu. Ayah. Ibu. Cepat, lewat si. Ayo, hati-hati. Ibu. Dan Daniel Davis. Dia sudah cukup boros, tapi mengapa dia berulang kali memaksaku menandatangani perjanjian itu, memenjarakanku, melecehkanku, bahkan sampai menghapus keberadaanku, mendirikan batu nisan untukku. Lihat baik-baik. Sembilan. Mulai hari ini, kau tidak lagi ada di dunia ini. Dia bahkan bisa berpikir untuk menguburku bersama orang tuaku. Sanggup perhatiannya. Terima kasih. Kau hilang. Aku mendirikan batu nisan untukmu, dan kau berterima kasih padaku? Semua ini, aku akan mengungkap semuanya nanti. Tapi itu aku yang lain. Bukan aku yang kau, Ethan Miller, sukai. Ibu. Lily. Ibu masih diinfus. Hati-hati. Tidak, aku mau memeluk ibu. Kali ini, tidak ada gerbang besi di pintu kecil, kan, ibu? Tidak. Tidak ada gerbang lagi. Perasaan ini sekarang. Aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Oh, benar, ibu. Ini hadiah Lily untuk ibu. Lily membelikan ibu telepon.
Terima kasih, Lily. Oh, Clara yang cantik. Akhirnya kau memutuskan membuka mata. Kamu pasti tidak percaya, saat kami menemukanmu, kamu hanya tergeletak lemas di tanah. Wajah Ten Miller sangat pucat, lebih pucat dari baju pasien. Langsung ke intinya. Aku hampir mengira harus menggendong dua orang kembar. Kala, kakak yang membelikan Lily baju baru, kan? Terima kasih. Sama-sama, Audrey White, Chenengan, Ethan Miller. Saat aku di RSJ Blackwood, ku dengar kabar pertunangan Ethan Miller. Mengkengke. Dia? Lantas bukankah dia seharusnya terganggu dengan kehadiranku? Audrey White. Kakak, Aku hanya bercanda. Aku dan Ethan Miller hanya teman sejak kecil. Mau bagaimana lagi, dia tipe orang yang hanya terlihat manusiawi saat pegang naskah kuno. Selain itu, dia hanya gunung es berjalan dan workaholic. Keluarga Miller melihat pria ini akan menjadi beban, jadi mereka panik. Begitulah ide aliansi kedua keluarga muncul. Clara, kumohon, tolong selamatkan aku. Ambillah si pangeran ini dariku. Akan kubuka sampahnya untuk merayakan kebebasan. Nona White. Apa bidang bisnis keluargamu? Oh, bisnis kecil. Pernah dengar White Corp? TN White, kenapa ini berbeda dari yang kita sepakati? Bukankah ini hanya soal menandatangani kontrak? Kenapa orang tuaku bisa kecelakaan mobil? Yang kuinginkan adalah saham Davis Holdings. Kebetulan orang tuamu meninggal. Segera transfer bagian sahammu. Hei saya, berhenti bicara omong kosong. Mana mungkin aku punya saham? Semua saham ada di adikku, Clara Davis. APA, aku sama sekali tidak punya saham. Saham adikku juga tidak bisa kusentuh. Daniel. Kecelakaan papa dan mama. Clara, apa yang kau lakukan di sini? TN White. Halo. Tidak berguna. Selidiki untukku. Ada apa dengan Davis Holdings? Bukankah Daniel anak tunggalnya? Tapi dia tidak punya saham? Rekan bisnis. Tian White yang mana? Clara. Berapa banyak yang baru kau dengar? Audrey White, White Corp, putri TN White. Clara, ku dengar dokter bilang, kamu harus lebih sering bersosialisasi. Suasana hari baik bantu pemilihan. Kebetulan, keluargaku akan mengadakan galang dana. Mau ikut santai sejenak? Tidak. Diabellum Sepnunia-Puli. Dia butuh istirahat. Baik. Aku akan pergi. Bagus sekali. Aku akan pilihkan gaun untuk... Ethan Miller. Tapi kau tidak boleh pergi. Lily, Qu'attaquant Mama. apa dia tidak percaya papa? tentu tidak. Mama paling percaya papa. Kalau tidak, kenapa suruh aku kabur cari papa diam-diam? Kata mama, ketemu papa artinya aman. Papa orang terbaik sedunia dan yang paling sayang Lily. Lalu kenapa selalu hindari papa? Mama bikin aku merasa. C'est parti, Orantac Verguna. Clara, apa aku monster? Lihat wajahku saja sudah jadi beban. Ethan Miller. Lumpur Hotel Davis Holdings. Bukan tempatmu bermain-main. Duniamu sendiri, Percy dan Murni. Aku punya dendam sendiri. Aku bersyukur dianggap keluarga. Tolong jangan tanya hal lain, Oak. Tapi aku ingin membantumu. Clara. Katakan caranya membantumu. Sudah 6 tahun. Berikan aku kesempatan. Siapkan laptop, flash disk, dan ponsel tambahan. Apa sebenarnya rencana Mamamu? Lily, kamu tahu? Dia seperti tembok. Papa tidak bisa. Lupacan. Kamu tak akan paham. Papa, mama sangat lelah bekerja keras. Saat memelukku, tubuhnya dingin, seperti bulan musim dingin. Tapi tetap peluk dan lindungi aku. Mungkin mama juga melindungi papa. Clara, dirimu sekarang, apa korban rapuh? Atau pendendam yang diam-diam? Nona Davis, syukur Anda selamat. Utang busuk Daniel sudah terbukti. Tinggal tunggu perintah untuk menyingkirkannya. Warisan Pak Dadis tak boleh hancur. Jangan terburu. Waktunya belum tepat. Jika Daniel tahu Anda hilang, Jarakan Hilajalan Mencari. Ini terlalu berbahaya. Justru aku khawatir.
Mereka tidak datang mencariku. Ini anak siapa? Wajahnya seperti selebriti. Dia diundang Direktur White. Pastija orang penting, Tuan Yo. Putra sulungmu pulang dari luar negeri. Kamu harus belajar dari Direktur White untuk membentuk aliansi kuat. Kenapa wajahnya terasa familiar? Dia, itu Nona Davis dari Davis Holdings. Bukannya dia sudah meninggal? Lelucon macam apa ini? Akara Galanya White Corp. Kok bisa orang mati dari Davis Holdings muncul? Sialan. Davis Holdings hampir bangkrut. Tiba-tiba ada Nona Davis, pasti dia mau cari uang. Dasar sampah, siapa suruh datang bikin malu? Hidupmu sudah bosan? Kakak, hadiah selamat datang. Clara, kamu datang juga. Kolot sekali. Baiklah, aku malas menjelaskan ke Daniel. Oh, yang benar, kalian berdua. Sudah bersekutu ya? Nona Davis. Kau kembali. T.N. White. Apa rencananya? Dia yang memaksaku mengurung adikku. Nona Davis. Diundang langsung oleh Direktur White, dunia bisnis akan berubah lagi. T.N. White. Ayah. Kalian saling kenal? Putri teman lama. Almarhum T.N. Davis meninggal dini. Selama ini aku tak merawatmu dengan baik. Clara, kemana saja kau selama ini? Setelah orang tuaku meninggal, hatiku hancur. Aku tinggal di luar negeri 6 tahun. T.N. White, tak perlu khawatir. Lihatlah diri. Kau keru sekali. Hidup di luar negeri tak mudah. Aku sering ditindas. Bisa bertahan hidup saja. Sudah cukup bagus. Malam ini, dia pasti takkan keluar dari sini hidup-hidup. Ayah, bisa minta supirnya. Antar aku jalan-jalan di sana. Aku janji tak akan pergi jauh. Baik. Jika ada masalah, suruh supir cari ayah. Memhem. T.N. Miller ternyata datang. Keluarga Miller adalah pondasi dunia bisnis. Bukan cuma itu. Mereka juga pemimpin investasi global. Masuk besar kekayaan dunia. Keluarga White bisa berkembang karena mereka pada Millers dulu. Ethan, menantuku tercinta. Hahaha, Audrey menantumu. Hubungan mereka baik. Ya, hubungan yang sangat baik. Dis Mana Clara. Keluarga Miller. Bukankah mereka hanya jual beli restorasi barang antik? Kerajaan bisnis keluarga Miller mencakup seluruh dunia. Apa kalian tidak pernah browsing internet? Lala Clara. Ayah. Ibu, kalian lihat dia? Direktur White. Dia yang bekerja sama dengan Daniel Davis untuk membunuh kalian. Ekspresi wajahnya tadi, kalian lihat? Sudah 6 tahun, bukti yang kukumpulkan masih sangat sedikit. Aku berdiri di depan musuhku, tapi tak bisa menanyai. Ibu, itu ibu. Nona Lily. Sana gelap, jangan lari ke situ. Ya. Barusan ibu ada di sini. Kenapa tiba-tiba menghilang? Benar-benar tidak ada di sini. Kedai tejer itu. Hei, kalian mau apa? Turunkan aku. Nona Davis, kau memang menyedihkan. Sayangnya, kau terlalu bodoh. Kenapa berani melawan CEO kami? Jangan buang waktu dengannya. Cepat suruh dia tanda tangan. Selesaikan dan laporkan. Mengerti? Tanda tangan sekarang. Suara ini bukan seperti preman Daniel Davis. Mengkingkan orang-orang Direktur White? Perempuan ini Daika dibungkam dan ditutup matanya. Mau tanda tangan bagaimana? Aku lupa soal itu. Berapa CEO kami bayar kalian?
Aku bayar 2 kali lipat. Ini penculikan. Kira tak ada yang mencari aku? Polisi akan datang. Kami bayarkan kau kabar 6 tahun lalu. Masih mau kabur sekarang? Mimpi kali. Direktur White. Kemana para bajingan itu membawanya? Kemana para bajingan itu membawanya? Jika Ethan Miller tahu. Tuan Miller, kabar buruk. Nona Lily hilang dari halaman belakang. Apa? Ayo pergi, semua orang cari dia. Tidak. Sopir bilang di halaman belakang. Dia melihat Clara lalu menghilang. Bukannya katanya dia di kamar mandi? Tunggu. Clara Gia. Audrey, aku ke kamar mandi. Jika aku belum kembali dalam 15 menit, ingatlah mencariku. Dia sepertinya tahu apa yang akan terjadi. Kami biarkanmu lari 6 tahun lalu. Masih mau kabur sekarang? Mimpi kali. Nona Davis. Setelah malam ini, kau jadi burung dalam sangkarku. Ini Tuan Peterson. Nona Davis. Disiksa Daniel Davis 6 tahun tapi belum mati, dan dia bisa kabur. Kau rindu aku? Rindu? Bekerja sama dengan si manis Daniel Davis, tapi tak bisa kalahkan satu wanita. Menyedihkan sekali. Dasar penyihir. Sudah diambang maut masih keras kepala. Perusahaan Davis Holdingsmu sudah tamat. Jangan kira, hanya karena wajah dan tubuhmu cantik, kau punya kelebihan lain. Bukannya, naik dengan merangkul Ali Waris White Corp. Kau pikir bisa melesat sekarang? Bersikaplah bijak, ikuti aku dengan patuh. Serahkan sahammu padaku. Mau ku beri kesempatan hidup? Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan kebodohanmu yang parah. Sudah 6 tahun, taktikmu masih sama, menculik wanita. Visimer, bahkan tak sebaik Daniel Davis. Apa yang kau tunggu? Hantam mulutnya. Jangan mendekat. Tak berguna. Cubana kau. Ibu. Mama. Penjahat besar, lepaskan mama aku. Dari mana datangnya si kecil ini? Lily, cepat lari, jangan mendekat. Astaga, Sialan. Lily. Aduh. Kau, bukankah kau itu Taipan Business dari keluarga Miller, T.N. Miller? Ini salah paham, semua ini salah paham. Kami hanya urus urusan keluarga. Maaf mengganggu acaramu, kami sungguh menyesal. Urusan keluarga? Istriku. Anak, sejak kapan mereka jadi urusan keluargamu? Istri, anak. Pangakara Davis. T.N. Miller. Berdasarkan pasal 238, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penahanan Sisirang, Sekretariat Sah, atau pembatasan kebebasan pribadi dengan cara ilegal lainnya, diancam hukuman penjara hingga 3 tahun. Pekerjaan listrik di halaman belakang sedang dilakukan, jadi semua kamera dimatikan. APA, tapi saya bisa ambil rekaman dari kamera pengawas lain. T.N. Miller, lihat, ada wanita lewat di dekat kedai teh Jade tadi. Bawa saya ke sana cepat. Baik. Ini ponselnya. Video call. Dan sudah diatur untuk merekam. Suara ini. Ini Clara. Ini tempat mana? Ini, oh, gudang yang sudah lama tidak dipakai. Saya antar Bapak ke sana. Oke. Cepat. T.N. Miller, ampun, saya benar-benar tidak tahu. Hei, dia pelakunya. Apa yang kau tunggu? Cepat, tangkap dia. Lepaskan aku. Aku tidak terlibat. Dialah yang memerintahkan ini. Dia yang menyuruhku. Semua perintah Daniel Davis. Aku dipaksa. Dia menyuruhku malam ini menculik Nona Davis. Tanda tanggani saham. Dia janji beri saham jika berhasil. Aku Rekis Buta. Aku sungguh sangat menyesal. Ethan, aku saudara kandung Clara, paman kandung Lily. Mungkin apa aku sakiti mereka? Serahkan langsung. Atau. Opsi kedua. Aku pilih opsi kedua. Clara, aku sudah buat dia tak berdaya dengan obat. Apa bisa dia bicara? Kakak, tolong bela aku. Kita keluarga. Daniel Davis yang bodoh ini. Dan SI Pengakar Tuan Peterson. Bukan target akhirku. Daniel. Kau lupa? Kau sendiri yang kasih obat itu. Kau sudah membuatku gila. Apa katamu tadi? Tidak terdengar jelas. Merangkaklah dan ulangi. Bawa mereka.
Apa yang kau lakukan? Aku saudara kandung mereka. Tak boleh perlakukan aku begini. Aku saudara kandungnya. Ayah, cepat bawa ibu ke rumah sakit. Bagaimana kabar Lily? Dia baik-baik saja, hanya lecet-lecet kecil. Nenek Miller dan dokter keluarga menemani dia. Hanya kamu yang bisa merawat Lily dengan baik. Kamu akan menjadi ayah yang baik. Kamu tahu itu, tapi kamu terus menghindariku. 6 tahun. Selama 6 tahun penuh. Bahkan sekarang, kamu lebih percaya teleport daripada percaya padaku. Karena lebih baik aku menderita sendirian dalam penderitaan daripada mencoreng nama keluarga Miller. Bahkan sehelai kertas atau setetes tinta pun tidak. Apalagi kamu bukanlah sehelai kertas. Kamu pikir dengan menjauhiku. Comme l'un d'un JQ. Tapi ini justru sebaliknya. Clara. Kau merampas hakku untuk melindungimu. Aku melahirkan Lily di tempat itu. Dan membawanya kabur seperti tikus. Terus bersembunyi. Kami sangat menderita. Sampai hari ini, aku baru sadar betapa kelirunya diriku. Perlindungan sok benarku justru menyakiti dia. Dan melukai hati. Apa aku tidak konyol? Tidak, kau tidak konyol. Kamu hanya... Seharusnya jangan putuskan un tuku. Kalau begitu izinkan aku buat keputusan. Untukmu, sekali ini saja. Boleh? Apa? Jangan batalkan pernikahan dengan Audrey White. Ayah, aku ingin memutuskan pertunangan. Memintamu menikah ke keluarga Miller. Menurutmu apa tujuanku? Apa ayah tidak sadar? Mengejar apa? Mengejar White Corporation-mu. Sayang. Ini demi kebaikanmu. Aku melakukan ini untuk... Tapi lihat dirimu. Kau terburu-buru jadi. Ibu Tiri, sekarang kau mau putuskan pertunangan lagi. Kau mempermalukan keluarga White. Ayah, mereka sudah punya hubungan mendalam. Pertunangan kita datang belakangan, dan Clara sudah kembar. Dia juga sudah. Diam. Maaf, tapi aku tak bisa diam. Aku sudah putuskan pertunangan ini betul. Tuan dan Nona belum turun. Akan kepanggil mereka. Jangan repot dengan dia. Mau makan atau tidak, aku tak peduli. Tuan White. Maaf mengganggu. Ini untuk ayah. Tela ubanzang pueriong kubawa. Wah. Menentuku. Kau paling paham aku. Aromanya pekat dan berminyak. Harum yang matang sangat memikat. Hahaha. Duduklah. Jika ayah suka, lain kali akan kubawakan yang lebih baik. Wah, ini kejutan. Tunangan palsu tiba-tiba ingin menjilat? Apa Clara mengusirnya dari kasur tadi malam? Hahaha, Audrey, haha, lihat siapa yang datang. Ethan, sebenarnya, menurutku, kalian berdua harus secepatnya tentukan tanggal pernikahan, urus sertifikat nikah, dan langsung adakan pernikahan. Ayah ini. Tuan White benar mengingatkan kita. Benar. Aku dan Audrey harus patuh pada orang tua dan segera menikah. Tuan White benar mengingatkan kita. Benar sekali. Aku dan Audrey harus mendengarkan nasihat orang yang lebih tua dan segera menyelesaikan pernikahan ini. Bagus. Bagus. Kebetulan. Aku berencana membeli sebuah perusahaan. Setelah menikah, akan digabungkan ke aset bersama kita. Ini juga akan menjadi jaminan untuk Audrey. Sebenarnya, pernikahan ini tidak perlu terburu-buru. Yang penting, selama perasaan kalian berdua sudah mantap. Teh ini, bukankah sudah saatnya bangun? Sayang, kenapa aku bisa lupa ini? Aset berharga ini, Davis Holdings. Jangan sampai direbut keluarga Miller. Harus kurebut sebelum pernikahan. Daniel, dia benar-benar tidak berguna. Dia tidak menyelesaikan satu pun tugasnya. Dia mau menjadikan Ethan Miller sebagai pendukung. Sekarang, Clara, mari kita lihat cara andalkan dia. Kepala Pelayan Hayes. Terima kasih sudah datang ke sini. Nona Davis, selama 6 tahun, cara Daniel sangat tercela. Semua bukti yang berhasil kukumpulkan ada di sini. Rincinya. Markup biaya, mengontrol arus kas, lalu membeli dengan harga 30% lebih tinggi dari pasaran untuk mengalirkan dana ke perusahaan bodong miliknya.
Ini trik kotor lamanya. Dia sengaja menekan harga saham, berkolusi dengan pemegang saham kecil untuk menyebar rumor bahwa perusahaan hampir bangkrut dan tidak likuid. Oh iya, orang-orang White Corp, diam-diam, mengakumulasi saham dengan harga murah di pasar sekunder. Dia ingin menghabiskan. Whereason orang tuaku. Nona Davis, White Corp, lingkungannya sangat rumit. Rumit katamu? Kalau begitu akan kubuat lebih kakao lagi. Clara. Camus Minta Kerja Samadan Jangan Putu Pertunangan. Tapi Malaperji Dangan Oranlin. Clara. Kamu minta aku setuju menikah dengan keluarga White, tapi malah cari sugar daddy? Ethan Miller. Kamu kailan menanti keluarga White sekarang. Kamu sebentar lagi menikah. Bisakah kamu lebih tenang? Tenang? Kamu memperlakukan aku seperti pion, dipakai lalu dibuang? Ya, aku memang selalu begini. 6 tahun lalu. Sudah lupa? Pahami statusmu sekarang. Pikiranku mungkin kacau, tapi pikiranku tetap tajam. Aku tahu persis yang boleh dan tidak. Aku tahu persis yang boleh dan tidak. Bukannya kau bilang akan pakai lalu buang aku, sekurangnya pakai dulu aku. Bukannya kau harusnya khawatir. Soal siapa? Sugar Daddy ITU? Siapa sugar daddy itu? Bagaimana kau tahu aku di sini? Tuan White, bukankah harga saham sudah kita turunkan cukup rendah? Kalau turun lagi, aku khawatir orang-orang tua itu akan lompat dari atap bersama-sama. Harga terendah. Aku mau harga yang benar-benar terendah. Davis Holdings, potongan daging berlemak harus kutelan bulat-bulat, kulit, tulang, semuanya. Kau, anak angkat Tampa, satu sampan. Ini rezeki nomplok untuk berhenti berpura-pura peduli. Mana berani aku? Lajapila, kecelakaan orang tuaku 6 tahun lalu itu. Orang tuaku awalnya mau alokasikan saham untukku. Tuan White, apa kita tidak terburu-buru? Diam. Dengar baik-baik. Daniel, kecelakaan mobil 6 tahun lalu itu cuma kecelakaan biasa. Kalau saja aku tidak tahu, kau bahkan tidak tercatat di silsilah keluarga. Aku takkan bergantung padamu. Bahkan jika itu kecelakaan. TAPI Clara. 6 tahun lalu dia sudah hamil. Dia ancam akan tewas berdua kalau aku berani. Pak saja tanda tangani perjanjian saham lagi. Dia langsung cairkan sahamnya. Saat itu, kita tak dapat sesuksen pun. Apalagi yang bisa kulakukan? Kau kunci dia di RSJ Blackwood dan kasih obat selama 6 tahun. Hasilnya, Ethan Miller yang tukang reparasi. Antik itu malah dapat keberuntungan. Bahkan punya anak dengannya. Aku lakukan semua sesuai perintahmu. Lajapila. Aku tidak bisa membunuh, kan? Saat kau mengurungnya di Blackwood, mengurungnya seperti ternak. Kenapa tak takut dia mati saat itu? Sekarang baru takut? Ayo. Dia, aku tahu dia kijam dan tak berterima kasih. Ibuku tak gone. Tak kuzangka. Dia sampai segitinya. Tuan White, lihat ini yang kurekam beberapa hari lalu. Clara ketemu diam-diam dengan pria tua. Sudah kukirim video ini ku Ethan Miller. Pasti dia jelisa berhari-hari. Bagaimana kalau kuunggah video ini di internet? Untuk menghancurkan reputasi orang itu sepenuhnya. Yang kumaukau, turunkan harga saham Davis Holdings. Bukan sampai bangkrutkan dan nodai reputasinya. Kalau Davis Holdings tak bernilai, apa yang kudapat? Angin lalu? Semua, dengan dukungan kuat White Corp, rapat istimewa, pemegang saham kita, resmi dibuka. Davis Holdings sedang kekal. Hanya dengan bergabung bersama White Corp, Davis Holdings bisa bangkit kembali. Kini, saya, penjabat ketua Davis Holdings, akan memimpin rapat ini. Kita akan voting penggabungan dan akuisisi. Untuk dilanjutkan, akuisisi sekarang seperti kambing sembelihan. Jika almarhum Emer Davis masih ada, ini tak akan terjadi. Diam. Dengarkan saya, semua. Clara Davis. Putri almarhum Mr. Davis. Beberapa tahun lalu, keluarga Davis mengumumkan Clara Davis meninggal karena sakit.
Pencuri yang mencuri jabatan ketua sementara tak layak memimpin rapat penting Davis Holdings ini. Pengakar Davies, Nona Davis, putri kandung Emer Davis dan Nyonya Laura Green. Peraturan perusahaan menyatakan pemegang saham terbesar 34%. tidak diberitahu tentang rapat ini, maka semua keputusan rapat ini tidak sah. apakah kalian paham? Rapat ini tidak sah. Direktur Davis, apa maksudnya ini? Ini hanya kelalaian bagian sekretariat, tidak pengaruhi keputusan. Kalau begitu, abaikan formalitas. Saya, Clara Davis, pemegang 34% saham. Gunakan hak veto saya. Jagoan, Nona Davis. Anda tolak akuisisi minggu depan. Utang 200 juta dolar jatuh tempo. Pemasok akan putus kontrak. Harga saham akan anjlok. Paisaka hak veto. Mendatangkan uang itu, saudariku tercinta. Dalam seminggu. Jika tak bisa penuhi 200 juta dolar, Bank akan nyatakan Davis Holdings bangkrut. Semua, maukah kalian ikuti dia? Dan kehilangan segalanya? Kalau likuidasi karena bangkrut, kita takkan dapat sepeser pun kalau kita jual sekarang. Paling tidak dapat sebagian. Benar. Sedikit pun lebih baik daripada nol. Pak Daniel Davis. Dan Perwakilan White Corp. Kami siap bernegosiasi. Masih ada Direktur Cooper dan Direktur Yang. Direktur Senior Yang masih masak akal. Masak ini disebut menjual Davis Holdings. Ini aliansi kuat dengan White Corp. Clara Davis tahu APA? Dia paham kesulitan Davis Holdings? Pak Cooper. Siapa yang Anda sebut? Pak Daniel Davis tadi? Apa maksud omongan? Sedikit lebih baik daripada nol ini? Nona Davis. Uzelan Daniel. Memang ada benarnya. Davis Holdings punya puluhan ribu karyawan yang butuh nafkah keluarga. Kalau Anda tak punya ratusan juta untuk selamatkan kami tak mungkin ikut terjun ke jurang api ini, kan? Clara. Bahkan jika Davis Holdings dijual ke White Corp, dengan 34% saham yang Anda pegang, hidup Anda sudah terjamin. Ethan Miller pasti sudah lihat video itu. Mari kita lihat siapa yang akan lindungi Anda sekarang. Clara. Hentikan sandiwara ini. Setuju saja, jangan hancurkan kesempatan terakhir semua orang. Baik. Karena Nona Davis bersikeras menolak, White Corp tak akan mengajukan syarat tidak masuk akal. Selamat siang. Perwakilan Jangan pergi. Kami setuju. Nyonya White, tolong tunggu. Abaikan saja dia. Kita voting sekarang. Kalian pikir ikuti Daniel akan selamatkan kalian? Coba lihat ini dulu. Apa ini? Ini Daniel, menyalahgunakan jabatan, menggelembungkan biaya, dan menyimpan arus kas. Harga pengadaan selalu 30% lebih tinggi dari pasar. Uang itu, semua mengalir ke kantong perusahaan bodongnya. Ini palsu. Ini bohong. Dia memfitnah saya. Dia sengaja menjatuhkan harga saham. Bersekongkol dengan pemegang saham minoritas untuk menyebarkan rumor kebangkrutan perusahaan, memicu kepanikan soal siapa pemegang saham minoritas ini. T.N. Cooper. Saya rasa tak perlu sebut nama, kan? Pantasan saya selalu bilang, kenapa keuangan perusahaan bolong makin besar? Tapi kau malah hira-hira tiap malam. Mobil mewah, kapal pesiar, dan selir. Jadi kau menghisap darah perusahaan. Semua ini rekayasa. Clara Davis sudah gila. Dia mau adu domba kita. Adu domba. Ini dusta. Catatan transaksi ini, buku besar perusahaan, dan aliran dana, ditambah dokumen asli ini, adalah bukti tak terbantahkan. Tapi rantai modal putus. Ada celah dana 200 juta dolar. Ini juga fakta. Benar. Situasi darurat, selain White Corp yang punya kemampuan, dalam waktu sesingkat ini, di mana lagi cari investor? Nona Davis. Baru saja berbicara penuh semangat. Bukankah itu justru bukti kalau Davis Holdings butuh koneksi dan kerja sama eksternal? Bukankah ini kontradiksi yang jelas? Maksudku, kontrak ini tidak bisa dinegosiasikan dengan Daniel, harus dinegosiasikan denganku. T.N. Davis, kami baru dapat kabar. White Corp telah menambah saham beredar perusahaan sebesar 5%. Kini mereka pemegang saham terbesar kedua. Surga berpihak padaku. T.N. White ternyata tidak membohongi. Bahkan takdir pun ingin membantuku. Menghancurkan Clara. Saudariku. Kau dengar itu? White Corp pemegang saham terbesar kedua. Clara. White Corp sekarang punya hak suara. Masih mau monopoli negosiasi? T.N. White.
Rupanya kau memang menunggu momen ini. Ethan. Kemarin ku dengar kata akan mengakuisisi perusahaan untuk digabung aset kita setelah nikah. Perusahaan mana itu? Davis Holdings. Davis Holdings Sekarang Kumat Sangkong Kosong. Utangnya menumpuk. Harga sahamnya sudah anjlok. Kau bilang mau akuisisi? Apa untungnya bagimu? Kankan Kozon. Tuan White ternyata paham Davis Holdings. Tidak. Hanya dengar-dengar saja. Davis Holdings. Seperti giok tua yang diremehkan. Apalagi tanah di pusat kota itu. Dengan promosi, nilainya bisa 3 kali lipat. Ini investasi yang pasti untung. Mengapa tidak kurai? Tanah pusat kota. Sayal, Daniel si bocah itu tak pernah kasih tahu ini. Ethan Miller. Kalau dia benar-benar beli saat harga terendah, rencana akuisisi bertahun-tahunku hancur. Tidak mungkin, aku harus duluan. Tuan White. Ethan. Tahu tidak, semakin tua, habis minum teh sedikit saja. Aku ke toilet dulu. Silakan santai saja. Tampaknya Ethan Miller benar-benar incar Davis Holdings. Segera, apapun caranya. Akuisisi saham Davis Holdings. 5%. Ya, sekarang juga. Tuan White, saham Davis Holdings sedikit beredar. Beli 5% langsung naikin harga saham. Butuh setidaknya $800 juta. Alokasi ulang. Sekarang, harus kujelaskan lagi, bodoh. Saudariku. Kau kira menang? Sayangnya aku punya White Corp raksasa yang mendukungku. Apa kau mengerti sekarang? Jika bukan karena Direktur Davis yang bermitra dengan White Corp, kita sudah jadi mangsa hiu sejak lama. Ada yang tak bisa mengemudikan kapal, tapi halangi orang lain berlabuh. Hadirin sekalian, dengarkan. Kusarankan agar 34% saham Clara Davis. dialihkan ke saya gratis. Siapa yang menolak? Masih perlu didiskusikan? Direktur Davis pemimpin yang sah. Ada yang harus menyerahkan kekuasaan. Dan Pergi. Saraku Kuasai Davis Holdings. Dan pimpin kalian ke puncak daftar orang terkaya dunia. Semua utang akan jadi rahasia kekayaan. Hayes. Perjanjiannya. Tanda tangani. Lepaskan aku. Aku takkan tanda tangan. Jangan bertahan dengan saham sambil sok superior. Tahukah cara menggandakan harga saham? Tahukah cara mempertahankan penghidupan 30.000 karyawan? Pikir baik-baik. Daniel Davis yang kalian puja di panggung hari ini akan besok mengurasmu sampai habis. Alihkan saham dengan kekerasan. Itu kejahatan menurut hukum perusahaan. Kekerasan apa? Tamparan ini untuk pengacara Davis. Tamparan ini untuk orang tuaku. Ini. Tamparan ini untuk putriku, Lily. Kau. Nona Davis, aku sudah menukar perjanjiannya. Apa kau tidak paham petunjukku? Ya ampun, Nona Davis. Clara Davis. Oh. Terkadang. Niat sebenarnya orang, tidak selaras. Lain kali memberi petunjuk, bisakah lebih jelas? Nona Davis, Anda bisa percaya saya. Bagaimana mungkin saya memberi kontrak Daniel Davis untuk ditandatangani? Kontrak yang saya berikan. Tidak sah. Oh. Nona Davis. Tuan Miller sudah datang. Kalau begitu, saya permisi. Hayes, kau sudah bekerja keras. Beristirahatlah. Oh. Nona Davis. Anda juga beristirahatlah. Ha. Clara Davis. Kau menyalahkanku karena terlambat, tak langsung melindungimu, menyalahkanku karena menghadapi. Daniel Davis sans dire rien. Menyalahkan. Cara memarahi yang sopan. Apa aku bilang sesuatu?
Aku tak menyalahkanmu. Kenapa kau menyeruku pergi? Sebenarnya, semua ini tak ada hubungannya denganmu. Ini semua pilihanku. Malam itu, 6 tahun lalu, ku buka pintu itu dan masuk ke kamarmu, menganggapmu penyelamatku. Lalu, saat ku tahu, aku mengandung Lily, aku juga memilih untuk melahirkannya. Aku memilih berkali-kali menghapus sidik jariku. Demi melindungi warisan orang tua. Kupaksa muntah semua obat. Pura-pura hila. Usai tamparan memalukan. Kupaksa senyum di cermin. Ini semua pilihanku. Bertahan saat terlemah. Melawan saat tak berdaya. Demi balas dendam. Meski tipis. Ethan Miller. Kau selamatkan Lily, merawat Lily, dan merawatku. Aku sangat berterima kasih. Kau sudah banyak berbuat. Terima kasih. Clara Davis. Aku sadar sudah terlambat. Saat kau berada di titik terlemah, aku tak bisa lindungi Lily. Membuatmu menanggung semua sendirian. Aku. Kau tak perlu menyalahkan diri sendiri. Mungkin hubungan kita selama ini hanya sebuah kecelakaan. Dalam kecelakaan, kita hanya sekutu sesaat. Ibu. Apa Paman Daniel nakal ke ibu lagi? Tidak. Kali ini, ibu yang mengganggu Paman Daniel. Terus kenapa tangan ibu terluka? Lily, tiup lukanya. Ibu benar-benar baik-baik. Tidak apa-apa. Ayah jahat. Ayah janji mau lindungi ibu. Ayah tidak. Orang jahatnya terlalu licik. Tapi, ayah sudah menangani semua orangnya itu. HMPH, Lily tak mau dengar. Ayah ingkar janji. Mulai sekarang, Lily tak mau tinggal di rumah ayah lagi. Lily mau melindungi ibu dan tinggal bersama ibu di rumah sakit. Terima kasih sudah antar Lily. Mau masuk? Mengapa tidak masuk? Aku. Ayahku yang menyakitinya. Aku tak pernah ingin melukainya. 6 tahun. Kau dibius Daniel Davis selama 6 tahun. Diperlakukan seperti ternak. Karena itu kau menjauhiku? Clara Davis. Saat kutemukan di kedai mie corner dulu. Waktu itu, kau sudah tahu hamil. Bukan, Jack. Kau rela pertaruhkan 2 nyawa untuk ancam Daniel Davis. Tapi tak mau bilang. Tolong aku. Pada kau tahu kematian orang tuamu. Terkait Tuan White dari White Corp. Kau lebih memilih. Bersama Lily. T'as en siksan Daniel Davis, enamta. Cari bukti sendiri. Tant pas Berry, t'as eu accus, c'est pas ta cata. Apa gunanya memberitahumu? Kau Oliveris generasi ke-7. Keluarga pelestari peninggalan kuno. Collector Seni yang minawar ratusan juta. Dilelang. Kini aku benar-benar tahu identitas aslimu. Kau bisa gunakan cara untuk membantuku menghadapi mereka. Tapi aku bukan lukisan kuno yang butuh restorasimu. Aku noda darah yang akan mengotori tanganmu. Noda darah? Jack. Kau lebih suka kikis jarimu sendiri. Biarkan air mendidih membakar tulang selangkah. Daripada libatkan aku di nerakamu, lagi pula. Kau punya aku. Aku tak bisa ambil risiko. Ada Lily. Aku tak bisa berjudi. Tapi kini kau bebas. Kau merdeka. Kau bisa ambil kembali semua yang hak. Lagi pula. Kau punya aku. Bagaimana dengan Audrey? Aku tak ingin lukai dia karena balas dendamku. Kau juga tak mau itu kan? Audrey, ayahmu tidak menuntut apapun darimu. Aku hanya ingin kau bahagia. Ayah. Hahaha. Ayah. Aku ingin membatalkan pertunangan. Aku pingsan lagi? Dokter baru saja pergi. Katanya ini karena sisa obat di tubuhmu. Di mana Lily? Kepala pelayan Hayes mengantarnya pulang. Ini obat herbal. Obat herbal. Pahit. Kotidak. Takut pahit?
Ada yang lebih pahit lagi. Mau mencobanya? Ada yang lebih pahit lagi. Mau coba rasakan? Kakap. Belum cukup. Aku mengerti. Bagaimana kau tega? Memakai 5% saham itu sebagai umpan, jadi kau sengaja menjebak mereka. Selama 6 tahun terakhir, laporan keuangan White Corp sudah penuh kebocoran di permukaan. Nilai pasarnya triliunan, tapi cuma digelembungkan. Transaksi fiktif antar perusahaan. Ini cuma perusahaan bodong yang mengeruk dana sana-sini. Jadi, meski dia pakai Daniel Davis si bebal itu untuk gerogoti saham Davis Holdings. Saat butuh uang tunai, aliran kas mereka tak bisa menghasilkan 800 juta dolar. Kau memanfaatkanku jadi menantu baik-baik. Lalu sebarkan kabar soal aku akan akuisisi Davis Holdings. Sampai mereka gelapkan dana ilegal. Kini mata rantai buktinya lengkap. Tapi, Soal kejadian dengan orang tuamu, sudah kukonfirmasi ke polisi. Benar itu kecelakaan. Tidak ada kaitannya dengan Tuan White. Bagi Lily dan aku, Tuan White hanya kaki tenggon. Otaknya tetap Daniel Davis. Penggelapan dana ini bukti kejahatan Tuan White dan kunci untuk menjerat Daniel Davis. Tuan White sudah tumbang. Justru di saat seperti inilah, semua kejahatannya harus dibongkar satu persatu. Aku ingin adik kandung ini merasakan sendiri rasanya hidup dalam penjara. Aku akan membuat saudaraku ini mengalami langsung bagaimana rasanya terkurung sel penjara. Pak White. Pak White. Aku tamat. Pak White. Teriak-teriak subuh begini. Kau hila masukin orang ke sini. Divisi Penegakan Sekuritas. Mereka selidiki rekeningku. APA. Rekeningmu diselidiki? Kenapa panik begitu? Rekeningku ketahuan penyalahgunaan dana perusahaan. Sekarang, rekening pribadi sudah dibekukan semua. Dana perusahaan juga dibekukan Divisi Penegakan Sekuritas. Arus kas perusahaan terputus total. Pak White. Ada masalah, Pak White. Divisi Penegakan Sekuritas masuk ke perusahaan. Mereka bawa surat penggeledahan. Semua komputer dan buku catatan disegel. APA. Atas dasar apa? Dana 800 juta dolar yang kita gelapkan. Sudah terbukti, transaksi terkait dan suntikan modal palsu. Semua terbongkar. Sekarang semua, rekening keuangan perusahaan dibekukan. Pak White, bagaimana ini? Pak White. Pak White, kenapa? Jangan nakutin Pak White. Pak White. Ayah. Ayah. Cepat panggil ambulans. Telepon 911 sekarang. Cepetan. Ayolah. Tuan Miller, ada yang tidak beres. Nona Lily hilang. Apa? Anak baik, Lily. Jangan salahkan pamanmu, salahkan ibumu, Clara Davis. Kalau dia tidak melaporkanku, pamanmu takkan menculikmu. Jangan menanjus atau ribet. Ibumu akan datang bawa uang untukmu. Lalu, kita akan baik-baik saja. Paman, pengacara Davies bilang, tindakanmu ini penculikan. Ini melanggar hukum. Paman akan masuk penjara. Masuk penjara? Biar aku masuk penjara saja. Seharusnya aku sudah di penjara lama. Kenapa ibumu sejak lahir jadi putri pewaris keluarga Davis? Sedangkan saat usia 6 tahun, aku di panti asuhan. Harus minta diadopsi orang. Hidupku sengsara. Anak-anak, siapa di antara kalian yang mau ikut bapak ibu ini pulang? Pak dan Bu, pilihlah aku. Aku bisa mencuci baju dan memasak, bisa jaga adik-adik. Tidak ada saudari, tapi punya kakak perempuan. Selain itu, keluarga Davis bilang, mereka mengadopsiku karena tak punya putra, makanya mereka adopsi aku. Kenapa perusahaan tak mau berikan hak yang semestinya? Dan kau, S.I. Kessel ini, kenapa sejak lahir sudah punya segalanya? Aku sudah berjuang 20 tahun
Ujung-ujungnya, harus bertarung denganmu untuk hidup. Hahaha. Lucu sekali. Paman, ibu bilang, selama hidup pasti ada jalan. Kenapa paman harus memperjuangkan jalan? Benar. Lily benar. Tepat. Lily benar. Selama hidup pasti ada jalan. Kenapa harus mencuri dari orang lain? Daniel, kau sudah dapat keberuntungan. Apa itu belum cukup? Jangan mendekat. Jangan kira aku tak tahu. Kau dan Clara Davis. Sudah berkomplot dari awal. Jika kau melangkah lagi, Aku akan bunuh dia. Bunuh saja. Lagi pula Lily bukan anak. Dia anak Ethan Miller dan Clara Davis. Apa hubungannya denganku? Kau kira pakai dia bisa mengancamku? Aku kesini untuk balas dendam ayah. Wahahahaha. Aimil. Apa hubungan pria itu denganku? Dia sendiri yang cari masalah. Apa urusannya denganku? Kumohon, ini semua salahmu. Kau yang menghasut ayah pakai 800 juta dolar itu untuk mengisi lubang tanpa dasar Davis Holdings. Ini semua salahmu. Kau bikin dia terjepit sampai nekat mengambil jalan pintas. Sekarang dia jatuh. Nyawanya tinggal di ujung tanduk. TAPI kau mau kabur bawa uang saja. Siapa yang akan ganti nyawa ayahku? Siapa yang bertanggung jawab? Hahaha. Semua yang ayahmu lakukan itu konsekuensi perbuatannya sendiri. Lajapila dulu. Ah iya, yang melaporkan kami itu tunanganmu Ethan Miller. Dan Clara Davis. Kenapa tidak kejar mereka? Daripada aku, wahahaha. Akan kuberitahu. Ah iya, kau tak berani hadapi tunanganmu sendiri kan? Atau cari alasan untuk mengulur waktu? Jangan mendekat. Lily. Audrey. Audrey. Jangan mendekat. Clara Davis. Aku selalu muak melihat tahu kenapa aku selamatkan Lily. Tapi bukan kau, Karina Ethan Miller. Masih menyimpan perasaan padamu. Anaknya boleh tinggal. TAPI kau tidak boleh. Hahaha, Clara Davis. Kau kira sudah menang? Sayang sekali, pada akhirnya. Putrimu ada di tanganku. Cepat. 10 juta dolar. Kurang 1 sen pun. Aku bunuh dia. Tidak. 10 juta dolar tak cukup. Nyawa ayahku tidak penting. Audrey, setelah kupercayai kau selama ini, bagaimana bisa kau begini? Kau hanya memanfaatkan kami. Kau tipu kami. Hahaha, baiklah. Tien, Miller bukan? Kekayaanmu setara negara, ya? 40 juta dolar. Aku juga mau helikopter dengan bensin penuh. Jika tidak kulihat, dalam 10 menit akan kutunjukkan warna darah putrimu saat tumpah. Baik. Buka koper itu, balikkan cepat, perlihatkan uangnya. Tu cup? Nah, baru begitu. Tunggu, uang ini jangan-jangan palsu ya? Cek sendiri sekarang juga. Uangnya ada di depanmu. Mau apa lagi? Kembalikan anakku. Aku ragu kau berani. Diam di tempat. Ibu. Anakku. Audrey, dasar gadis bodoh. Seharusnya aku tak percayakan kau dan kalian semua. Kalau begitu, kalian semua akan menanggung konsekuensinya. Clara Davis. Kau baik-baik saja? Darah. Ayah berdarah. Kamu baik-baik saja? Ethan, kamu tidak apa? Ethan, kali ini, aku benar-benar memohon. Jangan mati, bertahanlah. Akhirnya. Memanggilku Ethan. 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 Clara, lihat aku. Ethan Miller bergelanggan darah. Ban darah rumah sakit masih banyak. Setiap detik menentukan nyawanya. Tapi jangan menyerah duluan. Sakit?
Ya sakit, tapi aku tahu, tak sebanding dengan sedikit pun deritamu selama 6 tahun. Sekarang, Ethan Miller sedang berjuang untukmu. Kamu harus percaya padanya. Dia menunggumu selama 6 tahun. APA kau tidak punya keberanian menunggunya. Keluar dari situasi ini. Pisau itu kurang dari 1 inci dari jantungnya. Dia kehilangan banyak darah. Tapi pertolongan datang tepat waktu. Kami harus terus pantau apakah dia akan sadar. Tidak apa. Dia akan baik-baik saja. Makanlah sesuatu. Kau belum makan sejak semalam. Ethan. TN dan Nyonya Miller, apa yang sebenarnya terjadi? Kami hanya pergi ke luar negeri beberapa hari. Bagaimana ini bisa terjadi? Ethan. Audrey, apa kata dokter? Bagaimana kondisi Ethan sekarang? Dokter bilang kehilangan darah parah dan koma dalam akibat sayak. Hanya saja, hanya apa? Apa maksudmu kita tidak tahu kapan dia akan sadar? TN Miller, New York. Miller, dokter bilang ini bagian dari pemulihan pasca operasi, tahap normal yang biasa terjadi. Yang terpenting sekarang menjaganya stabil, dan kurangi rangsangan dari luar. Omong-omong, Ten dan Nyonya Miller. Ini Clara Davis. Dia Ibu Lily. Tian Miller, New York. Miller, maafkan saya. Ini semua salahku. Kalau bukan karena saya, dia tidak akan. NAK. Kau tak perlu memikul semua kesalahan sendirian seperti ini. Itu pilihan Ethan, beban yang dia pilih untuk ditanggung. Kau Ibu Lily. Menjaga keselamatanmu dan putrimu adalah kewajibannya. Sebagai orang tua, kami paham niatnya. Sepinana. Terima kasih. Ethan akan sadar. Dia pasti akan bangun. Kalau tahu akhirnya begini. Aku tak akan masuk kamarnya 6 tahun lalu. Clara, apa kau pikir obsesi Ethan pada hanya karena malam itu? Hanya karena malam itu. 6 tahun lalu? Kalau bukan itu, lalu apa? Sebelumnya, kita bahkan tak saling kenal. Rima Lelong Veridian. 6 tahun lalu, dengan buku kedokteran kuno itu, kau memakai goncong Sam Moonlight. Berdiri di bawah cahaya, kau bilang dalam jejak tinta naskah kuno, tersimpan kebajikan. Masih ingat? Jejak tinta berbicara. Kebajikan hidup di atas kertas. Dia, sebenarnya. Mengungkap kekaguman dalam hati pada jiwa buku-buku kuno. Hanya karena satu kalimatmu itu, Ethan Miller si kaku itu hidup kembali. Katanya, itu pertama kalinya. Ia melihat nilai kemanusiaan dalam barang antik. Tapi aku bahkan tak menyadarinya saat itu. Kau pergi, meninggalkannya sendiri, terdiam seperti patung. Dia bahkan tak tahu namamu, sama sekali tak tahu. Sebelum kalian bertemu malam itu, dia sudah mencarimu 4 bulan. Tapi ini jelas kecelakaan. Kesalahan? Bagimu itu kecelakaan. Bagaimana dengannya? Baginya, itu cinta masa lalu yang jadi mimpi indah. Kau jatuh ke pelukannya, memberi harapan besar. Tapi apa? Mimpi berakhir, kau menghilang. Sidolina, saat kabar kau meninggal tersebar, Ethan Miller menghancurkan studinya. Dia mengoyak dengan tangan kosong, katalog lelang yang pernah kau sentuh. Cerenya, berdarah karena terpotong kertas. Memegang kertas sobekan, dia tertawa sambil menangis. Setidaknya sekarang, aku tahu namanya Clara Davis. Maafkan aku. Aku tak tahu kau mencariku selama ini. Ibu, lihat, ini surat nikah yang aku gambar. Kamu gambar dengan cantik sekali. Siapa yang mengajarimu menggambar ini? Aku sendiri. Cucuku sangat pintar. Dia cepat menyerap semua pelajaran. Omong kosong. Aku yang ajari dia. Nenekmu cuma bisa beli tas. Ibu, bisa cap jari kita di sini, seperti di TV? Sayang, kamu kan tahu, ibu sudah tidak punya sidik jari. Gak apa, pakai cap tangan juga bisa. Nenek punya lipstik. Cepat, Nek. Ayah belum bangun, tapi ayah punya tangan, jadi gak apa-apa. Lihat. Sudah. Clara, Audrey, kamu bigadang semalaman. Matamu merah kecapean. Pulang mandi. Lalu tidur yang nyenyak. Sudah, istirahatlah sebentar. Baik.
Ibu, cepat kembali. Ayah sudah bangun. Lily, kamu bilang apa? Ethan, Ayah, lihat, ini surat nikah yang aku gambar. Istriku. Diam saja. Peluk dia.